Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk berjalan-jalan ke salah satu kota yang sangat terkenal di wilayah Jawa Timur. Ya, Tuban adalah jawabannya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah komplek makam yang dikenal sebagai Makam Ronggolawe yang berada di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban. Masyarakat kadang menyebutnya sebagai Makam Kajongan. Tempat ini kurang lebih 400 meter jaraknya dari komplek wisata religi Makam Kanjeng Sunan Bonang. Makam Ronggolawe ini berada di dalam naungan sebuah cungkup yang merupakan bangunan baru, sehingga oleh karenanya sama sekali tak tampak adanya jejak bangunan lama atau bangunan kuno di sana. Yang ada hanyalah deretan makam dengan nisan kunonya. Nisan makam itu sendiri juga tampak sederhana, tanpa banyak hiasan seperti nisan pada makam kuno lainnya. Makam Ronggolawe berada di bagian tengah dan diapit oleh makam para adipati Tuban yang lainnya. Ya, Tuban memang identik dengan bumi Ronggolawe. Karenanya tak heran apabila dijumpai makam sang adipati Tuban tersebut di kota ini. Meskipun banyak pihak yang sangat meragukan keberadaannya. Ya, Ronggolawe memang hidup di masa akhir Singasari dan awal Majapahit, sampai dengan dalam sebuah peristiwa tragis yang akhirnya merenggut nyawa adipati kebanggaan kota Tuban ini. Masa hidup sang adipati yang masih jauh dari era Islam pada masa itu tentu saja menjadikan keraguan tambah besar melihat kondisi bangunan makam yang sama sekali tidak menyisakan unsur-unsur Hindu ataupun Buddha pada masa itu. Ya, makam ini terlihat jelas sebagai makam Islam. Karenanya, sekali lagi banyak sekali pihak yang meragukannya. Ini tentu saja tidak mengherankan. Namun, bagi kita para pecinta sejarah, tak perlu terlalu larut untuk ikut berpolemik tentang keberadaan makam Ronggolawe ini. Cukup kita berziarah ke tempat ini, sekaligus menunggu perkembangan waktu sampai dengan ada kejelasan. Benarkah makam Ronggolawe ini adalah makam Ronggolawe sang adipati Tuban yang gugur dalam pertempuran di pinggir sungai Tambak Beras pada masa lalu? Ya, sosok Ranggalawe atau Ronggolawe memang bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, bagi masyarakat Tuban, sosok Adipati Ranggalawe atau Adipati Ronggolawe adalah sosok seorang pahlawan besar yang tak tergantikan. Namanya sangat melekat dalam hati dan ingatan masyarakat Tuban. Akan tetapi, di sisi yang lain, bagi Majapahit, sosok Adipati Ranggalawe atau Ronggolawe adalah sosok pemberontak yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah di bumi Wilwatikta. Sejarah mencatat, sosok Adipati Ranggalawe atau Ronggolawe adalah sosok yang sangat berpengaruh di masa awal pendirian kerajaan Majapahit. Ranggalawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya atau Nararya Sang Ramawijaya yang turut merintis pendirian kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Selain itu, juga ada beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Adipati Songenep yang merupakan ayah dari Ranggalawe itu sendiri. Kemudian ada Nambi, ada Kebuah Nabrang, ada juga Lembu Sora, dan sosok-sosok penting yang lainnya. Tokoh-tokoh ini pada masa awal pendirian kerajaan Majapahit diberikan jabatan-jabatan penting oleh Nararya Sang Ramawijaya yang pada masa itu kemudian menjadi raja bergelar Kertarejasa Jayawardhana. Oleh Dyawijaya, Ranggalawe ditunjuk sebagai Adipati Tuban sekaligus sebagai Menteri Amancanagari yang merupakan salah satu wilayah taklukan Majapahit pada waktu itu. Namun, nampaknya Ranggalawe tidak puas dengan kedudukan itu, dikarenakan
sebelum pendirian Majapahit, Sang Ramawijaya pernah berkata kepada Ranggalawe bahwa saat Wilwatikta berdiri, Ranggalawe lah yang akan menjadi Mahapatih Amangkubumi. Ranggalawe semakin kesal setelah mengetahui ternyata Nambi yang diangkat menjadi Rakyat Patih Amangkubumi, yakni jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Menurut Ranggalawe, jika memang dirinya tidak pantas menjadi Mahapatih Majapahit, posisi tersebut seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman dari Ranggalawe ternyata tidak sepakat dengan pendapat Ranggalawe tersebut demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ranggalawe agar memohon maaf kepada raja, namun Ranggalawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Peristiwa itulah yang kemudian ditengarai sebagai pemicu peristiwa tragis, yakni pemberontakan Ranggalawe, yang mana sejarah mencatat bahwa itu adalah pemberontakan pertama di kerajaan Majapahit, yang mana diperkirakan terjadi pada tahun 1295 Masehi. Pertempuran besar pun terjadi, dan Ranggalawe memang ternyata luar biasa. Dalam sebuah pertempuran, Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Mahapatih Nambi. Namun demikian, Nambi masih bisa selamat. Kebo Anabrang yang mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit ternyata juga masih belum mampu menundukkan Ranggalawe, meskipun sudah dikepung dari 3 penjuru dari arah timur, barat, dan utara. Dalam Kidung Ranggalawe disebutkan bahwa pasukan Majapahit pun terpaksa mundur. Hal itu membuat Kebo Anabrang membuat siasat memacu kudanya agar dikejar oleh Ranggalawe. Dan saat pengejaran terjadi, Ranggalawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Kebo Anabrang pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, mengingat Kebo Anabrang adalah sosok Panglima Angkatan Laut, sehingga tidak mengherankan sangat piawai bertarung di air. Tak terelakkan lagi, Sang Ranggalawe pun gugur di tangan Kebo Anabrang di tengah derasnya arus Sungai Tambak Beras. Gugurnya Ranggalawe membuat Majapahit berduka, terlebih Kadipaten Tuban. Meskipun demikian, Dyah Sang Ramawijaya atau Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tidak menganggap Ranggalawe sebagai pemberontak. Ranggalawe tetaplah seorang pahlawan, terlebih di mata masyarakat Tuban sampai dengan sekarang. Oleh karenanya, saat pengangkatan Ranggalawe sebagai Adipati Tuban diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tuban. Saat tersebut adalah 12 November 1293. Kembali ke makam Ronggolawe. Apakah ini benar makam Ronggolawe sang Adipati Tuban, ataukah makam tokoh lain yang juga bernama Ronggolawe? Sekali lagi, biarlah waktu yang akan membuktikannya. Bagi kita, adanya makam ini cukup mengingatkan bahwa di masa awal berdirinya Majapahit, ada seorang tokoh gagah berani yang teguh pada pendiriannya, yang pantas kita jadikan suri tauladan tentang kisah dan cerita kepahlawanannya. Ya, beliau adalah Sang Adipati Ranggalawe. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Salam budaya.